Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 15 akan menjelaskan terkait representasi data video. Pertama, kita akan mencari tahu dulu terkait data dan video. Data adalah bahan dasar yang perlu diproses lebih lanjut untuk menjadi suatu informasi yang lebih bermakna. Kumpulan data yang saling terhubung dapat menghasilkan informasi yang berguna. Lalu untuk penjelasan video, video adalah sekumpulan frame atau gambar statis yang ditampilkan secara berurutan dalam durasi yang telah ditentukan. Banyak frame yang ditampilkan per detik dinyatakan dalam frame per second. Video juga terkadang menampilkan subtitle teks ataupun audio. Jika kita perhatikan pada video adalah kumpulan gambar. Untuk standar film-film dan video saat ini biasanya menggunakan standar 25 sampai 30 frame per second, yang artinya dalam 1 detik video menampilkan 25 hingga 30 gambar. Semakin banyak atau semakin tinggi frame per second, maka gambar akan terlihat semakin halus. Video juga terdapat subtitle teks ataupun audio jika dibutuhkan. Lalu selanjutnya, video sequence. Kita telah mengetahui bahwa video adalah kumpulan gambar-gambar yang berurutan. Rangkaian video atau video sequence terdiri dari frame, shot, scene, dan segmen. Frame adalah satu gambar yang statis. Ini adalah unit terkecil dalam video sequence. Shot adalah rangkaian frame yang saling berdekatan secara temporal, yang telah direkam secara terus-menerus. Lalu scene adalah kumpulan shot yang saling terhubung. Yang terakhir, segmen adalah kumpulan scene yang menghubungkan dengan suatu konteks spesifik. Jika kita perhatikan gambar sebelah kanan, yang paling bawah itu adalah kumpulan frame, lalu shot, scene, segmen, hingga yang terakhir adalah video sequence. Jadi, dalam video sequence terdapat beberapa segmen. Dalam satu segmen terdapat beberapa scene. Dalam satu scene terdapat beberapa shot. Dan yang terakhir, dalam satu shot terdapat beberapa frame. Lalu, presentasi video kompresi. Kita akan membahas presentasi video kompresi karena sesuai yang kita telah ketahui, video terdiri dari sejumlah gambar, dan gambar terdiri dari sejumlah piksel. Satu piksel untuk saat ini biasanya terdiri dari 3 byte atau 24 bit. Karena 3 byte itu menampung red, green, dan blue. Maka kompresi video sangat penting supaya mengefisiensikan penyimpanan pada memori. Kompresi data video mengurangi redundansi, yaitu kelebihan yang tidak perlu yang ada dalam penyimpanan data. Terdapat 2 metode. Yang pertama, spatial coding atau intra-coding, mengurangi redundansi di dalam suatu frame yang sama. Setiap frame dikompresi secara independen dan menggunakan teknik DCT atau Discrete Gaussian Transform. Sedangkan cara yang kedua, untuk temporal coding, intercoding, mengurangi redundansi antara frame berurut. Pengkodean setiap frame terkait dengan frame sekitarnya, sehingga sedikit perubahan yang terjadi dapat mengakibatkan perubahan yang signifikan. Lalu, apa itu MPEG? MPEG adalah singkatan dari Moving Picture Expert Group. MPEG
adalah standar kompresi multimedia yang menyediakan metode untuk mengkompresi secara efisien sehingga mengurangi ukuran file sambil menjaga kualitasnya. Dalam standar MPEG ini, frame dibagi menjadi blok-blok, masing-masing berukuran 8 x 8 pixel. Spatial coding atau intercoding diperoleh dengan menggunakan Discrete Gaussian Transform atau DCT pada setiap blok. DCT juga digunakan dalam penggodaan antara frame dan kesalahan residual dari gerakan. Di sisi lain, temporal coding atau intercoding diperoleh melalui block-based motion compensation technique. Dalam MPEG, area unit yang digunakan untuk kompensasi gerakan biasanya berupa blok berukuran 16 x 16 pixel yang disebut makro blok MB. Jadi, dalam standarisasi MPEG ini, kita mengkompresi dengan dua metode sekaligus, yaitu spatial coding atau intracoding, dan juga satunya lagi, yaitu temporal coding atau intercoding. Terdapat berbagai tipe frame dalam kompresi MPEG, yaitu iframe, pframe, dan bframe. iframe adalah frame yang dikodekan secara intra atau spasial. I-frame, kepanjangan dari I itu adalah intra, jadi I-frame adalah intra-frame. Lalu B-frame dan P-frame, frame yang diprediksi melalui kompensasi gerak dan perbedaan yang dihitung antar frame yang asli. P-frame adalah predicted frame, dan B-frame adalah biconditional frame. Perbedaan antara P-frame dan B-frame adalah P-frame menyimpan perbedaan terhadap I-frame sebelumnya, sehingga tidak menyimpan seluruh pixel yang ada pada I-frame. Sedangkan B-frame, dia menyimpan perbedaan di antara frame di depannya dan di belakangnya, sehingga B-frame memiliki memori yang lebih sedikit. Di antara setiap dua I-frame terdapat sejumlah B-frame, dan B-frame satu I-frame yang diikuti oleh sejumlah B-frame dan P-frame, hingga I-frame berikutnya disebut group of picture. Hal ini menginformasikan tentang perubahan antar frame, termasuk vektor gerak, kesalahan residu, jenis makroblok, dan group of picture. Informasi ini biasanya digunakan pada data video yang dikompresi dengan format MPEG. Jika kita perhatikan pada gambar yang telah tersedia, kita bisa lihat bahwa di sebelah paling kanan dan sebelah paling kiri terdapat iframe, lalu diikuti oleh beberapa B-frame hingga P-frame. Lalu dari P-frame pertama ke P-frame berikutnya juga terdapat beberapa B-frame. Lalu kita perhatikan I-frame paling kiri menuju P-frame itu adalah forward predicted. Jadi si P-frame ini memprediksi gerakan dari I, atau maksud di sini adalah perubahan dari pixel gambarnya. Sedangkan B-frame adalah bidirectional prediction. Dia memeriksa frame di depannya yaitu forward dan juga frame di belakangnya yaitu backward. Dalam arti lain, jika kita simpulkan, I-frame adalah satu gambar utuh, sedangkan P-frame hanya menampilkan pixel-pixel yang berbeda dari I-frame sebelumnya. Sedangkan B-frame menyimpan lebih sedikit pixel, yaitu pixel yang berbeda dari gambar setelahnya dan juga gambar sebelumnya. Lalu, pembahasan selanjutnya adalah format MP4 dan MOV. Setelah kita mengetahui standar MPEG, kita akan menjelaskan format MP4 dan MOV. MP4 dan MOV adalah format kontainer multimedia standar internasional untuk menyimpan video,
audio, dan data pendukung lain secara efisien dan kompatibel di berbagai perangkat. MP4 diambil dari nama MPEG-4 Part 14, sedangkan MOV diambil dari kata movie. MOV diperkenalkan oleh Apple pada tahun 1991. MOV juga dikenal sebagai QuickTime File Format. MOV dapat dienkode menggunakan berbagai kode. Salah satunya adalah H.264. MP4 adalah format standar industri yang biasa digunakan untuk web. MP4 dikembangkan berdasarkan format MOV yang sudah ada. Apple memperkenalkan format MP4 pada tahun 2003, yang berarti MOV ada terlebih dahulu daripada MP4, karena MP4 sendiri adalah pengembangan dari format MOV itu sendiri. Dikarenakan MP4 dikembangkan berdasarkan MOV, maka kedua format tersebut memiliki kemiripan secara struktural dalam file. Struktur file MP4 dan MOV terdiri dari atom-atom atau box. Atom adalah unit data dasar dalam data video dan diorganisir secara hierarkis. Ukuran minimal sebuah atom adalah 8 byte. 4 byte pertama untuk menentukan ukuran atom dan 4 byte berikutnya menentukan tipenya. Setiap atom berisi pengidentifikasi tipe, informasi ukuran, dan data payload. Lalu, untuk penyimpanan file MP4 dan MOV, data video yang ada dalam komputer disimpan dalam sebuah storage atau tempat penyimpanan dalam sektor atau blok media penyimpanan dan disimpan dalam bahasa biner, yaitu angka 0 dan 1. Storage ini memiliki sektor atau blok untuk memberikan alamat pada data yang disimpan. Komputer didesain untuk mengambil data dalam sektor atau blok. Komputer menggunakan file system untuk menelusuri suatu video yang spesifik. File system adalah proses yang mengatur di mana dan bagaimana sebuah data diatur, disimpan, dan diakses dalam disk penyimpanan. Data yang akan disimpan oleh file system akan memiliki nama, ukuran, lokasi, waktu modifikasi terakhir, dan lain sebagainya. Contohnya adalah NTFS atau New Technology File System pada Windows, dan juga ext2 or 3 or 4 extension pada Linux. Struktur dalam file MP4 dan MOV. Oke, sebelum kita masuk ke dalam struktur dari file MP4 dan MOV, ada hal-hal yang harus kita ketahui terlebih dahulu. Di sini saya akan memberikan gambaran umum mengenai data video dan strukturnya. Yang pertama, format kontainer. Maksudnya, wadah ini dapat mengemas berbagai kodek audio dan video, subtitle, metadata, dan elemen multimedia lainnya. Yang kedua, ekstensi file. Data video biasanya memiliki ekstensi file MP4, tapi ekstensi file tidak selalu menentukan konten sebenarnya dari file tersebut. Data media di dalam file dapat dienkode menggunakan kodek yang berbeda. Yang ketiga, struktur file. Sebuah data video terdiri dari berbagai struktur, termasuk atom atau box, atau yang bisa kita sebut dalam bahasa Indonesia sebagai kotak. Atom adalah unit dasar dalam data video dan diorganisir secara hierarkis. Setiap atom berisi pengidentifikasi tipe, informasi ukuran, dan data payload. Pembahasan struktur file dan istilah atom akan saya jelaskan setelah pemaparan gambaran umum berikut. Kemudian yang keempat, metadata. Data video dapat menyimpan informasi metadata tentang konten media, seperti judul, artis, album, durasi, dan lainnya. Metadata ini dapat membantu dalam mengorganisir dan mencari file media. Yang kelima, kodek audio dan video. Data video dapat berisi aliran atau stream audio dan video yang dienkode menggunakan berbagai kodek, seperti H.264 untuk video dan AAC untuk audio. Kodek ini mengompres data audio dan video untuk mengurangi ukuran file sambil mempertahankan kualitasnya. Yang keenam, subtitle. File MP4 juga dapat menyertakan track subtitle untuk menampilkan takarir atau caption atau terjemahan. Track subtitle ini dapat disimpan dalam berbagai format, seperti TCML atau Simon Text Markup Language atau SRT, Subrip Subtitle. Yang ketujuh, perlindungan DRM.
Data video mendukung perlindungan manajemen hak digital atau disebut DRM untuk mencegah penyalinan atau distribusi konten berhak cipta yang tidak sah. Hal ini memungkinkan para pembuat konten untuk mengontrol akses ke file media mereka. Dan yang terakhir, kompatibilitas pemutaran. MP4 adalah format file yang didukung secara luas di berbagai perangkat dan platform. Format ini kompatibel dengan sebagian besar pemutar media, layanan streaming, dan perangkat seluler sehingga praktis untuk dibagikan dan diputar. Namun, untuk MOV, hanya bisa didukung oleh QTFF atau QuickTime File Format. Secara keseluruhan, format file MP4 menyediakan cara yang fleksibel dan efisien untuk menyimpan dan mendistribusikan konten multimedia. Fleksibilitas dan adopsinya yang luas menjadikannya pilihan populer untuk menyimpan video, film, musik, dan bentuk media digital lainnya. Format MP4 dapat diperluas atau extensible. Artinya, Anda dapat mendefinisikan struktur dan hierarki khusus untuk data dalam file MP4. Karena MP4 adalah format kontainer, video dan audio disimpan secara terpisah di dalam file. Video biasanya dienkode menggunakan kodek seperti H264 atau dengan sebutan lainnya Advanced Video Coding atau HEVC, atau artinya High Efficiency Video Coding. Sementara audio dapat dikompresi dengan AAC atau Advanced Audio Coding, MP3 atau kodek lainnya. Pemisahan ini memungkinkan kompresi yang efisien dan penanganan media yang fleksibel. Tetapi juga berarti bahwa perangkat lunak dan perangkat keras yang berbeda harus mendukung kodek spesifik yang digunakan untuk pemutaran yang benar. Untuk pemutaran, berbagai pemutar media mendukung file berbasis MPG 4, termasuk Digital Video Express Player, Video LAN Client Media Player, Windows Media Player Classic Home Cinema, dan lainnya. Karena MP4 adalah format yang diterima secara luas, sebagian besar sistem operasi modern mendukungnya secara bawaan atau natively. Namun, file MPG 4 dalam format lain mungkin memerlukan perangkat lunak tambahan atau paket kodek. File MP4 dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, data terkait media yang berisi audio dan video, dan yang kedua, metadata seperti penanda atau flags dan stempel waktu atau timestamps. Selain itu, file MP4 dapat berisi metadata XMP, atau kepanjangannya adalah Extensible Metadata Platform, yang memberikan fleksibilitas lebih besar dalam mendeskripsikan dan mengorganisir file multimedia. Hal ini memungkinkan pengindeksan, kemampuan pencarian, dan kategorisasi konten MP4 yang lebih baik, yang sangat berguna untuk manajemen media, alur kerja produksi profesional, dan sistem pemrosesan otomatis. Selanjutnya, saya akan menjelaskan jenis-jenis atom. Namun sebelum itu, saya akan jelaskan terlebih dahulu mengenai macam-macam istilah atom yang paling umum digunakan. File type, untuk menentukan tipe file, deskripsi, dan struktur data. Progressive download information, pengaturan untuk pemuatan progresif atau progressive loading dan pengunduhan video. Movie, untuk menyimpan semua metadata untuk video. Movie fragment, kontainer dengan fragment-fragment konten video. Movie fragment random access, kontainer yang memiliki akses acak atau random access ke sebuah fragmen video. Media data, yaitu untuk menyimpan data untuk media lain seperti gambar. SSTS atau Table Sample to Time, sampel ke waktu, dan STSC atau sampel to chunk, sampel kepotongan. Sample size, ukuran sampel yang mendefinisikan pemingkaian atau framing untuk video. Meta, untuk menyimpan metadata untuk file MP4. Movie header, sebagai informasi header video. Track, kontainer yang berisi track video individual. User data, kontainer yang menyimpan informasi tentang kreator dan informasi lain tentang track tersebut. Initial Object Descriptor, atau bisa disebut juga sebagai deskriptor file MP4. Media box, informasi mengenai semua media dalam track. Media information box, untuk menginterpretasikan media dalam track. Selanjutnya saya akan menjelaskan tipe box atau atom sesuai dengan kebutuhannya. Yang pertama adalah atom wajib atau mandatory, seperti file type, movie, media data, dan track. Yang kedua adalah atom optional, seperti user data, dan lain-lain. Kemudian, berikut adalah daftar tipe box atau atom menurut struktur. Yang pertama adalah root level atau tingkat teratas, seperti file type, movie, dan media data. Yang kedua adalah movie atau kontainer utama, seperti movie header, track, dan user data. Dan untuk yang terakhir, jauh berada di dalam, yaitu di bagian track, yaitu table sample to time, sample to chunk, dan sample size. Berikut adalah gambaran struktur file data video MP4. Berikut adalah salah satu contoh dari isi track untuk track video. Persamaan MP4 dan MOV. Dikarenakan MP4 adalah pengembangan dari MOV, maka kedua format penyimpanan video ini memiliki banyak persamaan. Di antaranya, yang pertama adalah sama-sama disimpan sebagai byte stream dalam storage,
atau bisa disebut juga dalam blok atau cluster file system. Yang kedua sama-sama menggunakan struktur atom atau box, disebut juga sebagai QuickTime Atoms. Yang ketiga sama-sama bisa berisi video, audio, subtitle, dan metadata. Yang keempat sama-sama biasanya menggunakan kodek modern, seperti H264 atau H265 untuk video, AAC atau Advanced Audio Coding untuk audio. Kemudian MOV dan MP4 disimpan dengan cara yang sama di dalam storage, yaitu sebagai urutan bit dalam block file system. Yang terakhir, keduanya punya struktur box atau atom seperti movie, media data, dan lain-lain. Kemudian perbedaan MP4 dan MOV. MP4 dan MOV memiliki perbedaan dalam aspek sejarah. MOV sudah diperkenalkan dari tahun 1991 oleh Apple, sedangkan edisi pertama MP4 diperkenalkan oleh ISO pada tahun 2001 dan edisi kedua oleh Apple pada tahun 2003. Yang kedua dalam aspek ukuran dan kegunaan. Format MOV memiliki ukuran yang lebih besar karena menggunakan proses kompresi lossless yang memungkinkan untuk mengembalikan data sebelum dikompresi. MOV cocok untuk proses pengeditan profesional yang memerlukan kualitas yang tinggi. Sedangkan format MP4 memiliki ukuran yang lebih kecil karena menggunakan proses kompresi lossy yang menghapus data secara permanen sehingga tidak bisa dikembalikan kembali seperti semula. MP4 cocok untuk video streaming seperti YouTube, Instagram, dan lain sebagainya. Kemudian dalam aspek kompatibilitas, MOV terbatas pada ekosistem Apple seperti iOS dan macOS, sedangkan MP4 lebih universal dan kompatibel dengan berbagai jenis device. Kesimpulan, representasi data video adalah proses memecah video menjadi frame dan audio bergerak menjadi format digital yang dapat diproses dan dipahami oleh komputer, serta dapat disimpan dalam format MP4 atau format video lainnya. MP4 dan MOV adalah format kontainer multimedia standar internasional untuk menyimpan video, audio, dan data pendukung lain secara efisien dan kompatibel. Struktur data video menggunakan sistem atom untuk mengatur data. MP4 dan MOV banyak memiliki kesamaan, namun perbedaannya ada pada sejarahnya, ukuran, kegunaan, dan kompatibilitas. Cukup sekian materi yang disampaikan oleh kami, mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.